Beberapa waktu yang lalu kita sebagai ya anak muda lah itu mendengar ada pengukuhan Jatman di Kabupaten Blitar. Nah, kita pengen lah Yai menampilkan atau mengulas apa sih Jatman itu. Apakah mahasiswa harus Harus mengamalkan ya salah satu toriko. toriko? Memang idealnya begitu. Ideal. Tapi Maulana Habib Lutfi mengatakan tidak harus, tidak harus. Kata beliau, mahasiswa yang ikut ngopeni Jatman itu sudah dianggap bagian dari Jatman. Ya, walaupun mereka belum baiat. Belum baiat. Jatman ini juga mengatasi hal-hal seperti itu. Jadi 40 firqah torikoh atau 40 jenis torikoh itu mutabaroh. Mutabaroh itu sah, absah karena sanadnya sampai Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Mata wabarakatuh. Blitar, dalam beragama ini banyak sekali cara orang mengekspresikan. Terlebih umat Islam dalam mengekspresikan dirinya untuk menuju kepada Tuhannya. Ada yang berbentuk organisasi, ada yang berbentuk komunitas, kemudian ada juga yang berbentuk jamaah atau jamiah, yang semuanya tentu memiliki jalur nasab keilmuan, bahkan silsilah keturunan hingga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mata Blitar, kali ini saya hadirkan salah satu tokoh. Beliau adalah Kiai Haji Rahmat Hudori, yang mana juga sebagai pengasuh Pondok Tarbiyatus Sholihin Kuningan Kanigoro Blitar, yang juga merupakan Dewan Pertimbangan IKPMI Blitar. Dan saat ini beliau juga baru saja dikukuhkan sebagai sekretaris Jatman. Nah, untuk kali ini sahabat Mata Blitar, apa itu Jatman? Mari kita langsung ngudi kawruh dumateng Kiai Rahmat Hudori. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun Yai? Alhamdulillah sehat. Sehat nih. Ya, semoga terus selalu sehat. Amin, amin. Sampean juga begitu. Amin. Terima kasih. Putrane sampun pinten Yai? 4. Oh, ya, 4. 4 sudah kuliah, 3 yang terakhir di Lirboyo. Di Lirboyo. Ya. Alhamdulillah. Yai, ini baru beberapa waktu yang lalu kita sebagai ya anak muda lah itu mendengar ada pengukuhan Jatman di Kabupaten Blitar. Nah, kita pengen lah Yai menampilkan atau mengulas apa sih Jatman itu, Jamaah Ahli Thorikoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Nah, itu sebenarnya apa ngoten Yai? Ya, ya. Monggo. Oke, Assalamualaikum Mata Blitar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bisa hadir di wawancara ini yang terkait dengan Jatman. Memang Jatman ini organisasi yang masih banyak yang belum paham. Okay. Bahkan di kalangan NU pun Jatman ini masih banyak yang belum tahu. Sebetulnya Jatman ini sudah terbentuk lama ya. Terbentuk lama. Jadi Jatman ini singkatan dari Jam'iyah Ahli Thorikoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Jadi perkumpulan para pengamal Thorikoh. Thorikoh itu secara bahasa bisa diartikan dengan jalan atau metodologi, metode atau jalan. Jalan menuju kemana? Ya menuju ke bagaimana dekat dengan Allah melalui berbagai macam riyadhah atau
amalan-amalan tertentu sesuai dengan thariqah yang dia ikuti. Nah, Kemudian al-mutabaroh itu yang absah atau yang diakui. Iya, yang diakui. Maksud diakui di sini adalah thariqah amalan-amalan tertentu yang sanadnya sampai Nabi. Jadi Nabi melakukan itu. Hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi itu tidak absah, tidak al-mutabaroh. Jadi thariqah al-mutabaroh adalah amalan-amalan thariqah yang absah, yang diakui, yang sanadnya sampai Nabi. An-Nahdiyah, ya, ini tempelan baru, istilah baru. Dulu namanya tidak ada istilah An-Nahdiyah, tidak ada dulu. Awal-awalnya itu Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh. Belum ada An-Nahdiyah. Nah, ketika muktamar yaitu tahun 79 di Semarang kalau nggak salah, ya, itu Jatman menjadi bagian dari NU atau menjadi Banom NU. Jatmannya, ya. Jatman itu menjadi Banom NU, sehingga ditambah dengan istilah An-Nahdiyah. Jadi Jam'iyah, perkumpulan pengamal thariqah yang absah, yang dalam lingkup atau menjadi bagian dari NU. Ya, gitu. Itu didirikan sudah lama, tahun 57 di Tegalrejo, Magelang. Ya, itu didirikan oleh para kiai sepuh, terutama ada 5 orang yang mendirikan organisasi ini, yaitu pertama Romo Ki Haji Muslih Abdurrahman bin Qasidil Haq. Beliau adalah mursyid thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah dari Pondok Pesantren Futuyah Meranggen, yang kebetulan saya pernah di pondok itu 6 tahun. Kemudian yang kedua Kiai Wahab Hasbullah dari Jombang, salah satu pendiri. Kemudian Kiai Bisri Sansuri dari Denanyar, Jombang. Kemudian Kiai Haji Idham Khalid, mantan ketua PBNU, ya, dari Jakarta. Yang lama itu ya, yang ketua PB terlama. Ya, terlama. 32. Iya, terakhir 84 itu. Kemudian yang terakhir Kiai Haji Maskur, beliau asli Malang tapi mantan Menteri Agama di Jakarta. Itu awal-awal. Kemudian itu sudah dilabeli An-Nahdiyah? Belum. Tahun 57 belum, masih Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh. Baru tahun 79 ketika muktamar di Semarang itu Jatman masuk dalam Banom NU, sehingga ada penambahan kata An-Nahdiyah. Nah, kemudian niki ketika menjadi Banom tentunya ini ada struktur, ya. Strukturnya niku kados pripun iki? Ya. Kalau yang kita yang muda-muda mungkin taunya ya seperti Ansor, itu ada PP, ada PW, ada PC dan sampai kepada ranting. Di dalam thariqah itu ada istilah-istilah yang tidak sama dengan Banom lain. Kalau Banom lain itu kan ada pengurus pusat, ada kalau Ansor PB, PMI PB kan itu kan, PP ya, PP Ansor, PP PMI, kemudian kalau Muslimat PP dan seterusnya itu. Kalau di Jam'iyah atau di Jatman itu istilahnya, strukturnya kalau di pusat namanya Idaroh Aliyah. Idaroh Aliyah. Ya, kemudian kalau di provinsi namanya Idaroh Wusto. Ya. Kemudian kalau di cabang kabupaten kota itu Idaroh Subiyah. Subiyah. Kemudian di tingkat kecamatan namanya Idaroh Husniyah. Husniyah. Ya. Kemudian untuk ranting ini Idaroh Syafiyah. Ya. Ini struktur ini sudah terbentuk. Iya, sudah terbentuk. Kemudian di dalam struktur itu, struktur baik aliyah sampai ke paling tidak
Supiah. Supiah. Itu di sana ada lajnah-lajnah. Ada lajnah matan. Napa niku Yai? Lajnah matan ini lajnah terbaru di Jatman. Nun sewu, lajnah ini napa niku? Sayap ngoten niki. Sayap lah ya, sayap atau kepanitiaan ya, atau kepanitiaan atau ad hoc ya, panitia ad hoc yang ada di bukan ad hoc ya. Ini panitia tetap ya, panitia tetap yang ada di Jamiyah. Seperti matan ini singkatan dari mahasiswa Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadiyah. Ini sayap baru yang ada di Jatman. Termasuk mahasiswa tersebut yang tergabung di Matan itu ya. Itu apa harus pengamal thariqah? Iya. Jadi Matan ini terbentuknya itu tidak sengaja. Konon setelah saya baca-baca histori dari terbentuknya Matan ini berangkat dari obrolan Maulana Habib Lutfi. Ya, beliau adalah pengurus atau Rois Idaroh Aliyah. Beliau itu bincang-bincang dengan beberapa rektor, beberapa akademisi, bagaimana Jatman ini punya sayap Matan. Tujuannya bagaimana mahasiswa ini, apalagi dengan isu radikalisme dan seterusnya itu, sehingga Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi punya keinginan untuk membentuk sayap Matan di kampus-kampus. Nah, akhirnya terbentuk Matan ini. Dan waktu itu disetujui oleh beberapa rektor yang berafiliasi ke Jatman ya. Banyak sekali para rektor, profesor, doktor yang menjadi pengurus Jatman itu. Akhirnya terbentuk tahun 2016. Baru 2016. Masih berapa tahun ya? Iya, baru saja. Masih 5 tahun berjalan. Iya, 5 tahunan. Ya, itu. Nah, terus berarti Matan ya, yang merupakan sayapnya Jatman. Ya. Ini dari unsur mahasiswa ngoten nggih. Iya, dari unsur mahasiswa. Jadi, karena begini loh ya. Tadi belum saya jawab terkait dengan apakah mahasiswa harus mengamalkan ya salah satu thariqah. Memang idealnya begitu. Tapi Maulana Habib Lutfi mengatakan tidak harus. Kata beliau, mahasiswa yang ikut ngopeni Jatman itu sudah dianggap bagian dari Jatman. Ya, walaupun mereka belum baiat. Karena apa? Nyatanya di lapangan ini beberapa event tertentu yang diselenggarakan oleh Jatman, ini pelaksana lapangannya adalah teman-teman dari Matan ini, karena mereka yang paham teknologi, paham organisasi. Sementara di Jatman ini kan Jamiyah Thariqah itu para sepuh. Biasanya anggota Jatman itu 90% ini para sepuh. Jadi kalau mengadakan acara-acara ini tentu harus ditopang dengan skill yang bagus, ya, tenaga pikiran yang bagus, sehingga Matan ini sangat strategis. Sangat strategis. Ya. Jadi tidak harus baiat tadi. Ya masih muda, terus kemudian image-nya masuk ke ke Jatman atau ke salah satu thariqah. Betul. Ini nanti ada amalan-amalan yang membutuhkan istiqomah. Sementara kita memang itu secara umum memang begitu. Jadi orang masuk thariqah itu sama takut. Jadi rumangsanya dia masih kotor, masih merasa belum bisa istiqomah. Lah persoalannya kan begini, orang itu kan sering selalu begitu kan. Kita masih muda, nggak cocok jamaah terus, nggak cocok jadi orang alim. Lah ini kan harus dibalik mestinya. Justru ketika kita masih muda, justru ketika kita dalam keadaan dalam tanda petik merasa kotor, justru ini kesempatan untuk bisa masuk ke Jatman, bisa masuk ke dunia sufi ya, dunia thariqah. Terus ngeten Yai, itu tadi kan Jatman, itu isinya kan berbagai pengamal thariqah. Ini
Thariqah apa saja ngoten ya? Ya, ya. Yang tentunya yang muktabar Saya nggak bagi hafalnya ya, saya baca. bagi NU lah. Ya, ya. Jadi Jatman atau Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Pengamal thariqah atau jenis-jenis thariqah atau bisa dikatakan firqah gitu ya. Iya. Tapi firqah itu kesannya kok apa sempalan itu Ya ya. minimal begini ya, Nah, tersebutkan beberapa iya, nama iya. thariqah. Adapun nanti kalau yang lebih mendalam, Mm-mm. thariqah ini seperti ini Iya. amalannya dan Jadi seterusnya. yang diakui oleh Jatman, Ya, ini ada 46 46. 46 Banyak jenis ya, jenis thariqah. Nah, namun yang ada di Blitar ini hanya 5. Yang di Ya, Blitar yang hanya sampai 5. sekarang terdeteksi oleh teman-teman Jatman Blitar ini masih 5. Masih 5. Yaitu pertama Qadiriyah wan Naksabandiyah, Iya. kemudian Khalidiyah wan Naksabandiyah, kemudian Satoriyah wonten iki. Satoriyah, kemudian Tijaniyah dan Sadiliyah. Sadiliyah. Masih 5 ini yang terdeteksi ya. Iya. Tapi nanti akan kita telusuri kembali pasca pelantikan pengukuhan itu nanti, termasuk kita nanti akan raker itu nanti kita akan menelusuri ya, menelusuri berapa jumlah thariqah yang ada di Blitar. Kabupaten Blitar terutama. Kabupaten Ya, Blitar. Kabupaten Blitar. Iya. Di 5 wonten di Blitar ada 5. Di Blitar ada 5. Iya. Terus kemudian ini Yai, terkait dengan Jatman, keterkaitan dengan NU, mungkin beberapa kegiatan atau apanya itu. Ya. Ini yang kemudian saya kira penting sekali Iya, untuk iya, diketahui iya, oleh terutama kaum muda ya, Iya, kaum iya. muda atau kader-kader NU. Jadi ketika Jatman menjadi bagian atau banom dari NU, Iya. tentu apapun yang dilakukan Jatman harus sesuai dengan NU. Ya, harus sesuai dengan NU, tidak boleh lepas dari NU. Semua program NU ya harus didukung, harus diamalkan oleh Jatman, sama seperti banom-banom yang lain. Iya, Sama. iya. Nah, di sini yang strategis adalah NU tentu tidak bisa menjangkau semua elemen. Ketika NU akan menjangkau ibu-ibu, maka muslimat lahir. Yeah. Ketika akan menjangkau pemuda, Ansor, Ansor, PMI ada lahir, PMI. kemudian dan seterusnya. Nah, ketika menjangkau orang-orang sufi atau orang-orang pengamal thariqah, bukan sufi lah, kita terlalu tinggi ya kalau mengatakan sufi. Pengamal thariqah yang notabene para sepuh. Ini dijangkau dengan Jatman ini. Jadi yang tidak bisa NU tidak bisa menjangkau ke sana, Jatman lahir. Ya, Jatman lahir karena kekuatan thariqah ini tidak bisa diremehkan. Bahkan dari obrolan saya dengan Wusto menjelang pelantikan kemarin, Wusto itu provinsi, tingkat ya, provinsi. Ya. Itu saat ini satu-satunya organisasi yang mampu. Tentu ini nganu ya, ekstrim ya. Katanya ekstrim. Satu-satunya organisasi yang bisa membendung terorisme, radikalisme itu Jatman. Nah, tentu ini apa perlu dikaji lebih jauh lah. Tapi paling tidak, kenapa? Karena mereka ini hidup di desa-desa, hidup di kelompok-kelompok terkecil di masyarakat. Ini yang terutama adalah apa, fikrah Nahdiyah ini bisa di samping pesantren ya, thariqah ini bagian dari kelompok yang strategis mengamalkan, mempertahankan fikrah Nahdiyah di masyarakat. Mungkin juga sebagai ini secara ruang lingkup kegiatan atau segmennya. Iya. Jadi karena thariqah ini terkait dengan hati ya. Betul. Nah, terkait dengan hati. Jadi maka kegiatan-kegiatannya ya bagaimana mengelola hati.
sufi, ya, mengelola hati dengan cara beramal soleh dan zikir. Ya, zikir dan beramal soleh. Sebetulnya ini jargon ini kan semua hampir PMI juga punya, ya. Zikir, fikir dan amal soleh. Di Jatman itu amal soleh dan zikir ini menjadi kegiatan rutin. Ya, seperti yang saya pahami di Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah misalnya. Itu ada kegiatan-kegiatan khusus namanya khususi. Kegiatannya berbentuk pengajian. Kemudian sebelumnya itu di zikir bersama. Nah, zikirnya itu tentu tidak sama dengan zikirnya orang awam. Mohon maaf. Ya, orang awam ini kalau zikir kan mohon maaf ini masih cenderung bilisan. Jadi cenderungnya dengan lesan saja. Sehingga lesannya zikir tapi hatinya tidak. Jadi lesannya berzikir tapi ada cewek lewat itu tahu dia malah mau senit sampai tekan hilang ya. Tapi lesannya tetap zikir. Tapi zikir lesannya. Saya sering melihat ketika orang bid'aan itu. Orang bid'aan, orang tahlilan. Itu anak-anak muda itu biasa. Bibirnya mengucap la ilaha illallah tapi sambil weanan itu biasa. Dan itu hebat ya. Iya, maksudnya bagi orang yang bagi orang yang punya tingkatan tinggi ini bisa dilakukan, tapi wallahu alam lah. Tapi kalau saya nggak bisa, ketika saya berzikir, kalau saya orang tingkatan seperti saya, ketika saya mengucapkan la ilaha illallah sambil weanan, itu nggak, menurut saya, bagi saya nggak masuk itu. Nah, zikir yang ada di Thariqah, terutama Qadiriyah wa Naqsabandiyah misalnya yang saya ikuti, itu zikir yang terprogram. Zikir yang menggunakan metodologi lah. Tidak sembarangan zikir. Jadi zikir itu betul-betul merasuk ke dalam jiwa, sehingga di dalam Al-Quran mengatakan bahwa zikir bisa menjadikan hati tenang, itu terwujud. Kalau zikir bilisan itu nggak sampai ke dalam hati, sehingga hati itu ketika risau galau panggah galau, panggah risau. Tapi zikir yang termetode, zikir yang menggunakan cara-cara tertentu itu bisa masuk ke dalam hati, bahkan bisa bergetar orang itu kalau zikir, bisa bergetar dan bisa menangis. Nah, itu zikir bisa mungkin mengungkapkan beberapa salah satu contoh zikir itu ya. Iya, misalnya ya di walaupun ini saya atas nama Jatman, tapi saya tidak tahu kegiatan zikir dari kelompok yang lain kecuali Habib Lutfi. Beliau Maulana Habib Lutfi itu beliau mengamalkan thariqah mungkin 46 thariqah itu beliau amalkan. Nah, tapi kalau saya hanya yang saya tahu thariqah yang saya ikuti. Misalnya di dalam Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu ada 2 zikir. Pertama zikir nafi isbat. Nafi isbat itu yaitu la ilaha illallah. Itu namanya zikir nafi isbat. Yang kedua adalah zikir jalalah. Lafzul jalalah, yaitu zikir dengan mengucapkan Allah. Ini ketika zikir la ilaha illallah itu tidak sembarangan zikir. Ketika zikir itu dia mengkonsentrasikan kata la ilaha illallah itu dimulai dari pusar, kemudian ditarik ke atas, kemudian dipukulkan, bahasanya begitu ya. Dipukulkan itu dihentakkan ya. Dihentakkan ke dalam namanya lataif ya, lataif atau lataiful qalbi, itu hati sanubari yang berada di bawah susu, 3 jari bawah susu. Terus itu sejumlah 165 setiap habis sholat. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan lafzul jalalah, yaitu mengucapkan Allah di 7 titik. Di 7 titik, yaitu titik pertama itu di bawah susu, 3 jari bawah susu sebelah kanan, bawah 3 jari bawah susu sebelah kiri, kemudian di antara kanan atau ini sebelahnya susu kanan kiri, kemudian di dada, kemudian di antara 2 mata, kemudian di ubun-ubun atau di kepala. Mengucapkan Allah setiap 1 titik itu 300 kali jumlahnya. Iya.
itu dilakukan setiap habis sholat. Gitu. Nah, itu loh Yai. Ya. Ngoten. Terus kula niku mikir-mikir Tapi ya itu ya memang orang itu kalau belum terbiasa itu berat. Jadi orang itu apapun kalau belum terbiasa itu berat. Kita ini loh gendong anak berapa menit 5 menit terus keju kabeh. Tapi ibu istri kita setiap gendong setiap saat berjam-jam nggak apa-apa. Ya. Kata sih gembandul ya mulai hijau sampai abang ya nggak sambat. Ya toh. Tewel itu semono gedine gembandul ya toh. Mulai babal ya, mulai gori sampai nangka nggak sambat. Jadi persoalan hanya itu sebetulnya. Memang kalau dirasa berat-berat, tapi kalau sudah terbiasa. Dan yang terpenting lagi mungkin hidayah ya. Iya, tapi hidayah itu bisa dicari. Oh iya. Iya. Bisa dituju gitu. Bisa dicari. Makanya kan nek pengin bejo kan awor karo wong apik-apikan ngono to. Itu kan maksudnya seperti awor dengan ulama, nanti akan termotivasi. Nah, itu Yai, itu tadi kan salah satu contoh ya yang Yai amalkan terkait dengan sebagai anggota nopo? Pengamal Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Iya. Nah, tentu dengan thariqah-thariqah yang lain tentu memiliki amalan-amalan tertentu. Iya, semua pasti. Jadi mereka di luar thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah pasti punya amal-amal tertentu, tapi mohon maaf saya tidak paham apa yang mereka amalkan. Tapi sekali lagi ini adalah mutabaroh. Jadi apapun yang mereka amalkan itu bersumber sanadnya sambung sampai Nabi. Nabi ya tentu Nabi, malaikat Jibril, Allah. Iya. Itu yang disebut dengan mutabaroh seperti itu. Ya. Kalau dengan banyaknya pengamal thariqah atau thariqah itu yang begitu banyak ya ini. Ya. Dulu sih pernah ya, bukan sering, tapi pernah mendengar semacam perbincangan antar pengamal thariqah, thariqah A, B. Itu ada yang mengatakan sebenarnya amalan thariqah yang paling tua itu ini. Nggih, monggo ya. Niki kopine nggih angsal diminum. Ngoten niku nggih nate terjadi ya. Memang ada mungkin ya ada. Jadi rumangsa thariqahnya dia paling yang benar. Diikuti. Ya, thariqah yang dia ikuti itu yang paling benar, yang lain salah. Itu mungkin terjadi sebelum ada Jatman. Oh, ya, mungkin itu terjadi sebelum ada Jatman. Atau sudah ada Jatman tetapi belum tahu. Atau begitu. Belum terjangkau Jatman. Sebetulnya begini, Jatman itu di samping tadi ya terkait dengan NO ya. Okay. Jatman ini juga mengatasi hal-hal seperti itu. Jadi 40 firqah thariqah atau 40 jenis thariqah itu mutabaroh. Mutabaroh itu sah karena sanadnya sampai Nabi. Jadi tidak boleh saling menyalahkan atau saling merasa thariqah yang dia ikuti yang paling benar. Itu enggak boleh. Okay, betul. Ya. Karena thariqah di luar 46 itu di luar 46 itu bisa saja ya, bisa saja tidak absah, bisa saja. Atau belum absah karena belum terverifikasi. Ya. Karena thariqah yang tadi saya sebutkan 46 thariqah ini kan diikuti oleh umat Islam seluruh dunia. Iya, bukan hanya di Indonesia loh. Seluruh dunia. Iya, di seluruh dunia. Pengamal thariqah ini tidak hanya di Indonesia. Hanya Indonesia itu memang hebatnya itu apa-apa itu dibentuk organisasi. Itu kehebatan Indonesia. Jadi sekecil apapun ada organisasi. Ya. Itu kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa ditiru oleh negara lain. Jadi seluruh bisa saja ada thariqah yang muncul tapi belum terverifikasi. Belum, bisa saja loh ya. Jadi bisa saja suatu saat nanti thariqah mutabar bisa saja 40, lebih dari 40. Pertama nih ya. Yang ini menurut saya ya. Ini baru. Itu yang pertama adalah setahu saya kan hanya membaca-baca ya, belum sampai pada pengamal.
suatu saat mudah-mudahan pengamal. Amin. Yang saya tahu itu kan Qadiriyah, kemudian ada Naqsabandiyah. Itu saya pikir sendiri-sendiri ya. Karena dengan Imam Naqsabandi, kemudian ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu saya pikir itu sendiri-sendiri. Iya. Memang sendiri kan imamnya sendiri. Jadi ketika di Qadiriyah itu sudah diambil dari nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Naqsabandi itu diambil dari Syekh An-Naqsabandi, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Asyadzili itu diambil dari Imam Asyadzili. Memang diambil dari pendirinya lah katakanlah begitu. Ada yang sendiri-sendiri mengamalkannya sendiri, ada yang digabung. Kalau Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu berarti gabungan dari Thariqah Qadiriyah dan Thariqah Naqsabandiyah. Ngoten iki. Ya, yang imamnya tadi dua itu. Ya, jadi hadrah kita konsentrasi sanad kita ya kepada, kalau Qadiriyah wa Naqsabandiyah kepada dua syekh itu. Dua syekh. Iya, itu. Terus terkait dengan kegiatan untuk rencana ke depan napa mawon ya ini dengan pengurus yang baru ini. Iya. Jadi Jatman di Blitar atau khususnya Kabupaten Blitar ini sebetulnya sudah ada sejak lama. Namun belum terorganisasi dengan baik. Alhamdulillah ketika di bulan Mei ya, itu sudah di bulan Mei beberapa tokoh thariqah yang dari berbagai jenis thariqah itu ngumpul, kemudian sepakat membentuk Jatman. Waktu itu kita berpikir Jatman Blitar Raya apa kabupaten, tapi kita putuskan kabupaten untuk memudahkan organisasi, memudahkan pengelolaan organisasi. Kemudian tanggal 13 Juni kalau nggak salah kita dilantik di Geraha NU. Kenapa kita menggunakan Geraha NU sebagai tempat pelantikan Jatman? Menunjukkan kepada anggota pengamal thariqah, menunjukkan bahwa kita ini bagian dari NU. Itu karena masih belum paham Jatman sendiri apa. Nyun sewu pengurus di beberapa pengurus NU itu juga masih ada yang belum paham Jatman. Iya. Hanya kita di Geraha itu dalam rangka itu. Alhamdulillah berjalan sukses, dihadiri oleh Idarah Wusta, pengurus wilayah yang membawa SK dari Idarah Aliyah. Jadi pengurus cabang Kabupaten Blitar atau Idarah Subiyah Jatman Kabupaten Blitar ini yang langsung di SK oleh Idarah Aliyah pimpinan pusat. Yang roisnya adalah Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, dan mudir itu tanfidiyahnya kalau NU ya. Itu Maulana Habib Umar Ahmad Mutahar Semarang. Habib Umar nih. Iya, Habib Umar itu beliau itu mudirnya itu. Kalau Habib Lutfi itu roisnya, kalau Habib Umar Al Mutahar yang sering di YouTube itu. Iya. Itu beliau mudirnya. Ya. Setelah dilantik kita melakukan koordinasi. Di antaranya adalah kita akan mengadakan raker. Raker pertama nanti insya Allah tanggal 12 Agustus di Karangbendo, pondoknya Yai Fakhruddin. Ini Karangbendo Ponggok ya. Itu beliau pengamal thariqah Syadziliyah. Ya, kita akan raker di sana selama 1 hari. Di antara agenda raker adalah pertama membentuk Husniyah. Membentuk pengurus tingkat kecamatan. Ya. Paling tidak kalau nggak per kecamatan kita bentuk semacam koordinator Husniyah. Itu agenda pertama. Yang agenda selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin seperti hall para masyayikh atau pendiri thariqah ini. Misalnya hall Syekh Abdul Qadir Jailani, hallnya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, hallnya Syekh Imam Syadzili dan seterusnya. Nanti kita akan mengadakan itu tiap
mungkin Rojab, bulan Rojab. Terus nun sewu ya. Saya lanjutkan dulu. Nggih. Agenda lainnya adalah ini memantapkan matan. Mantan. Ya, memantapkan matan sebagai sayap Jatman. Ya, memantapkan matan. Mahasiswa nih tadi. Iya, karena ini tadi jadi kehadiran matan ini strategis. Oleh karena itu nanti dalam raker di nanti Blitar itu kan ada beberapa kampus, betul ya. Ada Unisba, Betul, ya, ada ya. Setit. Makanya gini, jadi kita di dalam raker ini kita mantapkan peran matan. Pertama membentuk struktur matan yang solid. Kemudian membentuk juga semacam komisariat. Kita tahu bahwa di Blitar ini banyak perguruan tinggi. Nggih. Termasuk kemarin yang sudah ikut gabung dengan kita ini beberapa dari teman-teman Setit, Al-Muslihun, kemudian Unisba, dari UNU, mungkin nanti dari Setit yang ya, lain, yang lain. Ya. Itu nanti kita punya komisariat matan ada di perguruan tinggi. Nggih. Niku Yai. Penasaran. Ya. Ini kan kalau di organisasi seperti yang pernah saya ikuti, baik itu di BMI ataupun di Ansor. Ini kan kalau pergantian pemimpin ini kan ada konvercap. Iya. Kalau di Jatman itu nopo nggih ngoten? Iya. Ini mungkin yang membedakan dengan yang lain ya. Kalau di organisasi di yang lain itu ada konvercap. Ada persaingan ya, calonnya berapa, kemudian sampai seperti itulah ya, sampai terjadi konflik, sampai terjadi kompetisi yang kadang dalam tanda petik yang gila nih lah gitu ya. Di Jatman ini lucu, di Jatman ini karena mereka adalah pengamal sufi ya. Kopi ya. Sehingga memang ada muktamar di tingkat aliyah, ada muswil ya, ada muswil di tingkat provinsi, ada muscap di tingkat cabang, ada. Tapi nggak pernah ada kompetisi di sana. Yes, pembentukannya selalu aklamasi. Ditunjuk orang-orang tertentu ini sudah jadi. Dan tidak ada istilah menolak di sana. Jadi tidak boleh ambisi, juga tidak boleh menolak. Ya, karena ini amanah. Jadi itu catatan, tidak boleh ambisi, tidak boleh kepingin jadi pengurus, tapi juga tidak boleh menolak ketika ditunjuk menjadi pengurus. Dan lucunya lagi, bukan lucunya ya, memang ini bagus sebetulnya. Pengurus Thariqah, pengurus Jatman ini tidak tergantikan sampai meninggal. Iya, tidak tergantikan sampai meninggal. Jadi, selama periodenya enggak, tetap periodisasi ada 5 tahun. Periodisasi ada, tapi selama orangnya masih hidup tetapkan lagi. Kok masih hidup lagi, tetapkan lagi sampai meninggal. Zaman Romo Yai Muslim menjadi Rois itu sampai beliau wafat. Kemudian digantikan oleh adiknya Yai Romo Yai Ahmad Mutahar bin Abdurrahman, itu yang kebetulan yang membaiat saya. Itu beliau sampai wafat menjabat Rois. Kemudian Idham Maulid ya, Romo Yai Idham Maulid juga sampai wafat menjabat mudir aliyah. Nah, sekarang beliau Rois sekarang Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Beliau selama masih sugeng ya, semoga beliau berumur panjang. Sehat. Itu ya, beliau terus akan menjadi Rois begitu. Nah, kemudian di termasuk niku di Thariqah niku ada mursyid. Nah, termasuk mursyid niku iya. Niku dipilih napa ditunjuk napa kalau ditunjuk sinten sing nunjuk? Iya. Jadi memang ada namanya ahli sisilah ya, sisilah ahli Thariqah. Sisilah Thariqah itu misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Thariqah Qadiriyah Nasabatnya itu dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan beliau sampaikan ke bawah ya, sampai para yai, para masyayikh, para mursyid ya. Ini ya, mursyid ini adalah dari kata rosyada yang artinya petunjuk ya, ada orang yang memberi petunjuk, yang punya
kewenangan membaiat seseorang untuk masuk ke dalam thariqah itu. Nah, untuk menjadi mursyid ini ditunjuk oleh gurunya. Gurunya. Oh ya, gurunya. Tidak Mursyid- boleh sembarangan mursyid orang jadi sebelumnya. mursyid. Iya, oleh mursyid sebelumnya. Terus begitu. Sanatnya sambung terus. Ya. Tentu ketika gurunya menunjuk muridnya menjadi mursyid, ya, ini tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Tentu punya kualifikasi yang menurut mata batin mursyid sebelumnya itu pas. Oh. Nah, kemudian di sana juga ada istilah badal mursyid. Badal mursyid itu khalifah. Badal mursyid. Ya, itu orang yang ditunjuk untuk membaiat kepada orang lain, tapi masih mengatasnamakan mursyidnya. Mursyid. Ya, jadi badal itu hanya badal saja, pengganti saja. Jadi dia membaiat seseorang atas nama gurunya. Nun sewu. Ya. Kalau mursyid itu misalnya salah satu thariqah Ya, ya. A gitu ya. Ya, ya. Itu di Indonesia itu mursyid itu satu atau beberapa ngoten ya? Banyak. Banyak ya. Misalnya jenis thariqah Qadiriyah wa Nasabandiyah, firqah Qadiriyah wa Nasabandiyah ya. Jenis di kalangan thariqah Qadiriyah wa Nasabandiyah banyak mursyid. Banyak mursyid. Ya, terus bersambung terus sampai sekarang banyak. Di Blitar ada berapa, misalnya di Malang berapa, itu ada semuanya. Oh, okay. Yang lain juga begitu, thariqah yang lain juga ada mursyid sama. Saya masih mengatakan mungkin istilahnya di thariqah yang lain bukan mursyid ya, tapi Yeah. rata-rata kita menggunakan istilah mursyid. Mursyid. Ya, itu orang yang punya otoritas membaiat seseorang. Terakhir ya, Ya, ya. Kalau Jatman ini istilahnya wonten napa mboten napa nggih agenda membincang terkait dengan Indonesia ke depan atau bahkan lebih spesifik lagi dalam hal politik ataupun yang lain ngoten napa wonten nggih? Tentu karena Jatman ini berada di Indonesia, menjadi salah satu aset negara, aset bangsa. Tentu tidak mungkin bicara tentang kebangsaan, nggak mungkin. Jatman juga nggak mungkin tidak bicara tentang NU, masa depan NU, nggak mungkin. Tentu. Jadi ketika NU bicara politik, Jatman pun ya bisa bicara politik, tapi tentu politik ala Jatman. Ala Jatman. Tapi secara spesifik ya, secara khusus ya, itu selama ini Jatman tidak membicarakan secara praktis. Secara praktis. Ketika pilpres, pilkada, kita cenderung tidak ikut di sana. Ya. Walaupun mungkin secara personal, karena kekuatan mursyid ini juga besar, tentu secara personal dia punya hak pilih ya, punya hak menentukan sikap. Tapi secara organisasi untuk politik praktis tidak. Ya, untuk politik kebangsaan pasti. Ya, apalagi Maulana Habib Lutfi, sekarang beliau kan juga One Team Press. Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, itu kan artinya politik semata itu. untuk menyelamatkan bangsa. Iya. Jadi ranahnya adalah bagaimana kekuatan NKRI ini semakin kuat. Itu ranahnya itu. Terima kasih Yai atas rawuhipun. Sami-sami. Semoga ini akan menjadi wawasan bagi pemirsa atau sahabat Mata Blitar. Ya. Bermanfaat, barokah. Ya, harapan saya teman-teman PMI terutama, apalagi yang sudah IKA lah. Nah, IKA PMI wis ora pantes pecicilan ngono ora pantes. Gaya ki ora pantes. Nek isi PMI gaya, dadi ketua PMI gaya ki pantes. Karena mereka masih belajar, tapi jadi ketua IKA gaya wis ora pantes. Oh, ngoten. Jadi pengurus IKA gaya wis ora pantes. Ya, ben meredakan itu semua. Kita sekali lagi jangan merasa malu untuk masuk ke dunia sufi, dunia Jatman. Jangan merasa kotor dirinya, akhirnya nggak mau ke Jatman. Tidak. Secara umum thariqah ini adalah bagaimana menata hati kita, bagaimana zikir kita ini masuk ke dalam hati sehingga tidak sia-sia. Bagaimana zikir kita menjadi zikir yang betul-betul tatmainnul qulub, zikir yang bisa menenangkan hati kita. Harapan saya seperti itu.
Nah, makanya matan-matan teman-teman matan mahasiswa yang masuk Jatman ini lambat laun bisa ikut baiat. Ikut baiat di salah satu Thariqah, monggo. Kita tidak memaksakan harus baiat A, B, di Thariqah A, B tidak. Bener. Silahkan. Yang Sing penting al-mu'tabaroh. Al-mu'tabaroh. An-nahdiyah, jangan lupa al-mu'tabaroh, an-nahdiyah. Nah, Terima kasih. nggih. Terima kasih Yai atas sarannya, terutama kepada sahabat-sahabat IKPMI. Iya, iya. Ya mungkin butuh siraman-siraman yang berulang-ulang Iya, ya. iya. Sehingga teman-teman atau sahabat-sahabat IKPMI ini nanti menyediakan dirinya untuk baiat. Amin. Ya. Amin. Terima kasih sahabat Mata Blitar dimanapun Anda berada. Kita akhiri kebersamaan kali ini bersama Kiai Rahmat Al-Qudori. Mungkin di lain kesempatan kita akan mengundang beliau lagi dan tentunya dengan tema yang lebih dalam lagi. Terima kasih dari saya Bahrul Ulum, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.